Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat TV penyejuk kalbu, dimanapun sampean berada, semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap bahagia. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami panjang umur serta keberkahannya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa anak istri kami, dosa-dosa anak suami kami. Ampuni dosa-dosa saudara kami ya Allah, kerabat kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa tetangga-tetangga kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa sahabat-sahabat kami ya Allah. Sahabat bermain, sahabat di tempat pekerjaan ya Allah. Ampuni dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat yang sudah wafat maupun yang masih hidup di dunia ini. Limpahkan kepada kami kekayaan harta berlimpah uang yang penuh dengan barokah. Lunasi semua hutang-hutang kami ya Allah. Bebaskan kami dari kemiskinan hidup, dari kesusahan hidup, dari kemelaratan hidup ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Silakan disimak videonya sampai selesai, semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber yang selalu membersamai TV penyejuk kalbu dalam setiap konten-kontennya. Mudah-mudahan kami istiqomah memberikan konten yang berisikan ilmu yang bermanfaat serta barokah buat kita. Sahabat TV penyejuk kalbu, para subscriber dimanapun sampean berada, kalau pada hari ini kita sedang mengalami kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, terlilit hutang, uang rasanya begitu berat kita dapatkan, padahal sudah usaha ke sini, usaha ke sana, tapi hasilnya nol, hasilnya nihil. Sepertinya uang gak mau mendekati kita, sepertinya rezeki menjauh dari kita. Apa semuanya ini? Apakah ada penyebabnya? Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim termaktub ada 10 perbuatan yang menyebabkan rezeki tidak mau mendekat kepada kita, yang menyebabkan uang menjauh dari diri kita, karena kita terbentengi ternyata oleh 10 perbuatan kalau kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Maka hindarilah 10 perbuatan ini agar supaya rezeki mau mendekat kepada kita, uang mau kita miliki. Yang pertama, sering berbuat dosa. Perbuatan dosa hanya menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rezeki nggak mau dekat-dekat kepada ahli maksiat. Terutama dosa berkata bohong, berkata tidak jujur. Bohong yang sering kita lakukan, bohong yang menjadi hobi di mulut kita, ini betul-betul akan menjauhkan rezeki dari diri kita. Uang sedikit pun tidak mau mendekat. Bagaimana kita mau punya uang puluhan juta, ratusan juta, uang
ratusan ribu saja menjauh dari diri kita, sebab kita menjadi ahli maksiat, ahli bohong dalam kehidupan. Yang kedua, lalai mengerjakan sholat wajib. Sholat kita remehin, sholat kita belakangin. Yang kita dahulukan mencari rejeki, tetapi yang memberi rejeki kita jauhin. Yang kita dahulukan dunia, tetapi pencipta dunia Allah kita lupakan. Akhirnya kita lalai mengerjakan sholat. Kalau lagi ingat sholat, lagi kagak ingat sholat, kita sering tinggalkan. Bahkan waktu pengerjaan sholatnya pun tidak istiqomah. Di awal waktu atau di tengah waktu, sering kita mengerjakan sholat di ujung waktunya. Maka hindari melalaikan mengerjakan sholat. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan fawailul lil musallin. Mengerjakan sholat aja kita rugi, kita celaka karena lalai mengerjakannya. Yang ketiga, kikir atau bakhil, bahasa kitanya pelit. Dalam hidup kita pelit berbagi, dalam hidup kita kikir kepada saudara sendiri, kikir kepada keluarga. Kepada keluarga, pada saudara saja kita pelit berbagi, apalagi kepada orang lain. Karena kita kikir berbagi, pelit berbagi, maka Allah pun akan pelit berbagi kepada kita. Orang yang kikir hidupnya nggak akan kaya. Orang yang kikir rezekinya pasti mampet, pasti seret. Maka siapapun yang kikir jangan diharapkan uang ratusan juta akan mendekatinya. Justru uang akan menjauhi dari diri orang-orang yang kikir. Yang keempat, bermalas-malasan. Bermalas-malasan, berikhtiar berusaha bumi. Bermalas-malasan, berikhtiar berusaha mengetuk pintu langit. Gak mau kerja, gak mau usaha, gak mau ngobjek ikhtiar, gak mau berzikir, memperbanyak ibadah kepada Allah. Uang akan menjauh dari orang yang bermalas-malasan. Rezeki akan menjauhkan dari diri kita. Dia tidak akan mau mendekat. Kemudian yang kelima, tidak mendoakan kedua orang tua. Kalau kita melupakan orang tua, siap-siap kita akan dilupakan oleh rezeki. Uang tidak akan pernah mau mendekat kepada kita. Apalagi sampai kita durhaka kepada kedua orang tua. Dan ciri anak yang durhaka kepada orang tua yaitu dia tidak pernah mau mendoakan kedua orang tuanya. Maka hindari diri kita dari seperti ini. Selalulah doakan kedua orang tua agar rezeki kita berlimpah, agar uang mudah kita miliki. Yang keenam, tidur di waktu pagi. Saudara-saudaraku, janganlah kita sering-sering tidur di waktu pagi, karena di waktu pagi itu waktu yang paling penuh barokah, waktu yang paling banyak kebaikannya. Kalau kata orang-orang dulu mah, kalau kita tidur pagi, rezeki dicatok sama ayam. Rasulullah mendoakan umat Islam supaya mendapat keberkahan di pagi hari. Allahumma barik ummati fil bukur, ya Allah, berikanlah keberkahan, kebaikan kepada umatku di waktu pagi hari. Orang yang tidur di pagi hari enggak akan mendapatkan keberkahan doanya Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, memakai celana sambil berdiri. Biasanya kita nih kebanyakan kalau pakai celana pasti sambil berdiri. Padahal dalam kitab Ta'limul Muta'alim, kalau kita sering memakai celana sambil berdiri, itu artinya kita yang menjauhkan rezeki dari diri kita.
Kitalah yang membuat benteng tebal sehingga uang tidak tembus mampir kepada diri kita. Yang kedelapan, buang air tanpa busana dalam kondisi telanjang bulat, baik buang air kecil maupun buang air besar. Maka hindarkan saudaraku dari membuang air kecil atau besar tanpa kita memakai busana, tanpa kita memakai baju ataupun handuk. Yang kesembilan, memanggil orang tua dengan namanya. Waduh, ini amat tidak sopan. Kita panggil orang tua kita dengan namanya. Memanggil nama orang tua dengan namanya akan menjauhkan diri kita dari rezeki yang melimpah. Uang ratusan juta bahkan miliaran akan menjauh dari orang-orang yang memanggil orang tuanya dengan namanya. Dan yang terakhir, makan dalam keadaan junub, habis berhubungan suami istri, sedang hadas besar, makan dan minum sebelum mandi wajib. Inilah sahabat TV Penyejuk Kalbu, penghalang dinding yang sangat tebal yang dapat menghalangi rejeki mendekat kepada kita, yang akan menghalangi uang ratusan juta bahkan miliaran kita miliki. Sebab itu, setelah mengetahui ilmu ini, jangan pernah lakukan lagi. Semoga barokah dan manfaat.